Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Prabowo dulu mengkhianati ulama katanya, tapi secara konstitusi sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, rusak. Jelas kan di sini perkataannya, tapi bagi Ana dia adalah presiden pengkhianat, gak ada urusan sama saya. Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Pernah nggak Robito menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Robito sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamin Mukibin ya akan marah melihat video ini. Banyak yang masih salah paham ya, mengira saya itu pemuja oknum Ba'alawi. Saya itu orangnya bukan pemuja ya. Kalau ada yang benar dari Ba'alawi ya saya ambil teman-teman. Tapi kalau ada yang menyimpang ya saya kritisi. Saya nggak akan membangun narasi fanatik buta di channel ini. Bahkan di channel ini menentang sifat kefanatikan buta. Saya selalu mengedukasi, jangan fanatik buta. Oke, semoga dimengerti ya. Ini mohon maaf kalau ada suara noise karena lagi hujan guys ya. Alhamdulillah sekarang musim hujan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Baru-baru ini muncul berita di sosial media bahwa Habib Bahar mengatakan Presiden Prabowo itu pengkhianat. Sebenarnya perkataan seperti ini dari Habib Bahar sudah cukup lama ya. Awalnya itu semenjak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi ya, termasuk juga Haikal Hasan dikatain pengkhianat. Ada anak Haikal Hasan pengkhianat, ada yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Video itu 2 tahun yang lalu pada saat Prabowo masih jadi menterinya Pak Jokowi. Teman-teman bisa lihat tanggalnya di video itu kan. Ya, terlihat itu ya 2 tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya Pak Prabowo jadi presiden di tahun 2024, Habib Bahar masih berkoar-koar mengatakan bahwa Prabowo ini presiden pengkhianat. Coba kita lihat ya videonya ya, yang beredar luas di sosial media pada saat Prabowo sudah menang Pilpres, lalu jadi presiden dikatakan sebagai presiden pengkhianat, kata Habib Bahar. Ini kita simak videonya. Tanya pendapat anak, pribadi anak. Tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Prabowo dulu mengkhianati ulama katanya, tapi secara konstitusi sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, rusak. Jelas kan di sini perkataannya, tapi bagi Ana dia adalah presiden pengkhianat, gak ada urusan sama saya. Coba kita lihat lagi. Tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain gak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden, kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati ulama. Jangankan Prabowo, Pak Anies saja kalau jadi presiden lalu melakukan kezoliman, ya saya katakan pengkhianat. Emangnya Pak Prabowo kezoliman apa? Menurut Habib Bahar ini kezoliman apa yang dilakukan Prabowo ya? Langsung dikatakan, wah itu pengkhianat, presiden pengkhianat gitu. Ada urusan, ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Diulang-ulang terus ya. Bagi Bahar Smith, Prabowo ini pengkhianat. Itu terus diucapkan. Bagi Bahar bin Smith gak perlu diikuti. Ya, itu bagi Bahar bin Smith katanya nggak perlu ente ikuti. Bagi Bahar bin Smith. Anda udah bilang. Oke,
Itu ya videonya ya. Jelas sekali perkataannya, diulang-ulang bahkan mengatakan bahwa Pak Prabowo ini presiden pengkhianat. Tapi di sisi lain ya tetap Habib Bahar ini mengakui kemenangan Prabowo, tapi katanya itu adalah pengkhianatan. Kita flashback di tahun 2019 yang lalu ya, pada saat pemilu Prabowo itu melawan Joko Widodo, dan Prabowo ini didukung oleh Ijtima Ulama yang mana di situ banyak kelompok habaib di dalamnya ya, dari kalangan alumni 212. Pada saat itu Prabowo dijanjikan akan mendapatkan suara ya, tambahannya 20 sampai 30 juta suara dari pewaris Nabi ya. Jelas ini adalah politik yang bawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW dan bawa nama agama kita, yaitu agama Islam. Tapi pada faktanya ya tetap aja Prabowo pada saat itu kalah. Yang menang adalah Jokowi Ma'ruf. Setelah Pilpres 2019 itu selesai dimenangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, ya sudah selesailah kontestasi ataupun pertandingan tersebut. Tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret. Dikutip dari Kompas.com, dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi di stasiun MRT Senayan, keduanya sepakat tak ada lagi istilah cebong atau kampret. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan sekarang yang ada hanyalah merah putih. Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Dan beberapa tahun berjalan pemerintahan Pak Jokowi, ternyata Pak Prabowo diangkat menjadi menterinya Pak Jokowi, Menteri Pertahanan. Bahkan wakilnya Prabowo pada tahun 2019 itu juga diangkat jadi menteri, yaitu Pak Sandiaga Uno. Nah, setelah gabungnya Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi, muncullah desas-desus perkataan salah satunya dari Habib Bahar yang mengatakan bahwa wah, Prabowo ini pengkhianat. Bahkan berlangsung sampai Prabowo jadi presiden pun masih dikatakan bahwa Prabowo ini pengkhianat. Padahal kalau kita lihat Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi itu jadi menterinya Pak Jokowi setelah kontestasi pertandingan politik 2019 itu selesai. Selesai semua, udah nggak ada lagi cebong, udah nggak ada lagi kampret. Pak Prabowo gabung ke pemerintahannya Pak Jokowi. Apakah itu salah? Ya sah-sah saja lah, itu kan haknya Pak Prabowo dong. Apakah Pak Prabowo mau jadi oposisi selamanya atau tidak? Kecuali pada saat kontestasi politik 2019 belum selesai, masih dalam lingkaran Ijtima Ulama katanya itu yang diprakarsai oleh para oknum Ba'alawi. Kalau masih dalam lingkup itu 2019 itu lalu Prabowo keluar, itu namanya pengkhianat. Tapi ini udah selesai semuanya, udah nggak ada lagi kontestasi politik pada saat itu, udah nggak ada lagi pertandingan politik. Yang dipikirkan adalah bagaimana membangun negara ini jauh lebih baik lagi. Gabunglah Pak Prabowo ke Presiden Jokowi. Hingga sampai pada akhirnya Pak Prabowo menang jadi presiden di tahun 2024. Itu bukan pengkhianatan namanya. Memang begitulah strategi politik. Kalau kita bicara lingkupnya politik, teman-teman, ya nggak ada yang namanya musuh sejati, nggak ada yang namanya kawan sejati. Suatu saat musuh bisa jadi kawan, suatu saat kawan bisa jadi musuh. Ya begitulah yang namanya politik. Gak usah jauh-jauh. Kita lihat aja di tahun 2024 ini. Anies Baswedan itu kan wakilnya pada saat itu Caimin ya, dan lawan politiknya Prabowo Gibran. Setelah kontestasi politiknya selesai, Caimin jadi menterinya Prabowo. Apakah Caimin pengkhianat, mengkhianati Anies Baswedan? Enggak juga tuh, Pak Anies Baswedan nggak ada berkuar-kuar mengatakan bahwa Caimin ini pengkhianat. Bahkan setelah dilantik jadi menteri, Caimin mengajak Anies Baswedan makan bareng, traktir bareng. Ya kita maklumi aja lah ya, mungkin Bahar Smith ini kan bukan orang politik ya, jadi nggak paham tuh bahwa di dunia politik musuh bisa jadi kawan, kawan bisa jadi musuh. Nggak ada yang namanya lawan abadi, nggak ada yang namanya kawan abadi. Dunia politik itu ya saling bertarik-tarikan begitu. Makanya saya agak kurang respect kalau ada ulama yang turun ke dunia politik. Karena ya siap-siap begitu ya, siap-siap tarik-tarikan gitu. Dan kalau kita lihat karakter Habib Bahar ini ya memang ceplas-ceplos, temperamen lah ya. Semua yang nggak sepemahaman dengan pikirannya
di anjing-anjingin, di bangsat-bangsatin gitu. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu beberapa, kau berpihak kepada asing? Innalillah, beginikah tutur kata bahasa seseorang yang ngaku cucu Nabi? Astagfirullahaladzim. Kritik ya boleh, silakan mengkritik. Tapi bahasanya itu loh, harus ya dengan bahasa-bahasa buruk seperti itu. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ibu bapak coba deh seminggu aja anaknya diperbolehkan ikut pengajian begitu. Ujung-ujungnya bisa jadi provokator ya. Ya kalau yang ngomong begitu yang keluar semua binatang di ucapannya. Kalau yang ngomong gitu adalah preman pasar, ya sudahlah. Kita bisa maklumi ya itu kan preman pasar. Tapi kalau yang ngaku cucu Nabi omongannya seperti itu ya. Ini bawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya Robito Alawiyah ini juga sudah sering menegur katanya. Tapi ya tegurannya tidak diindahkan, tidak dihiraukan katanya. Peran Robito Alawiyah adalah pertama, apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Pernah nggak Robito menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara. Robito sudah menegur, sudah berusaha. Tapi memang beliau tidak mengindahkan. Orang itu kalau memang sudah mendarah daging kesombongannya, memang susah untuk menghilangkan teman-teman. Ya sekelas Robito aja sudah menegur, tapi ya tetap aja begitu ya. Bahkan Presiden Indonesia yang baru terpilih aja dikatain pengkhianat. Belum ada apa-apa masa kepemimpinannya, baru aja kemarin kepilih udah dikatain pengkhianat. Padahal dia sendiri yang nggak paham tentang dunia politik, nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Dikiranya Prabowo kayak Muhyiddin yang mantuk-mantuk, nunduk-nunduk, ikut-ikut aja, disuruh cium kakinya mau. Ya nggak akan lah seperti itu Pak Prabowo. Ya kita ketemu lagi lah di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.